Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Rusbiantoro. Saat ini sedang menjalani kuliah di Universitas Yarsi, Fakultas Magister Manajemen. Jadi hari ini ada tugas dari salah satu mata kuliah terkait dengan kepemimpinan dari Bapak Lukman untuk membahas atau mereview sebuah buku ya. Sebuah buku tentang kepemimpinan. Buku ini penulisnya adalah Mike Pax yang diterjemahkan oleh Bapak Arif Suyoko ya di tahun 1994. Judul aslinya adalah Positive Leadership. Jadi buku ini cukup bagus. Kita baca bagaimana konsep terkait dengan kepemimpinan positif. Buku terkait dengan kepemimpinan positif atau positive leadership ini cukup bagus ya, bisa memberikan satu referensi yang penting bagi seorang pemimpin dan seorang manajer tentu saja untuk bagaimana bisa membangun suatu tim yang unggul dalam dalam mencapai tujuan organisasi tentu saja ya, dan dapat memberikan semangat kepada tim untuk bisa bekerja dengan baik, dan yang pastinya bisa menjadi satu model, jadi pemimpin jadi model untuk bisa mendorong supaya visi yang sudah ditetapkan untuk tim dan organisasi menjadi tindakan nyata dalam mencapai satu tujuan organisasi. Ada beberapa poin penting dari buku kepemimpinan positif ini yang bisa saya sedikit simpulkan ya. Mungkin yang pertama adalah bagaimana menjadi seorang pemimpin yang positif. Dari buku ini dijelaskan langkah-langkah atau langkah-langkah supaya menjadi seorang pemimpin yang positif. Antara lain mempunyai karisma, mempunyai kepedulian tentu saja ya. Bagaimana membangun satu komitmen, kemudian tentu saja dengan konsistensi, kreatif, kompeten, keberanian, dan satu lagi adalah nekat. Nah, tentu saja nekat ini nekat yang terukur. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mempunyai anggota tim yang positif ya. Jadi satu organisasi atau jadi seorang pemimpin yang berhasil itu bagaimana menciptakan satu tim yang positif. Bagaimanakah tim yang positif itu? Tentu saja tim yang mempunyai anggota yang tentu saja berpikir positif, kemudian profesional, dan mempunyai tujuan untuk bisa berhasil. Yang ketiga adalah bagaimana menumbuhkan budaya positif. Jadi seorang pemimpin ini diharapkan dapat menumbuhkan ya budaya positif di dalam satu organisasi tersebut, termasuk ke level-level di bawahnya atau menjadi bagian daripada anggota tim. Langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam buku ini ada 3 hal. Yang pertama adalah memberikan dorongan kepada tim atau kepada anggotanya supaya bisa memberikan satu semangat lah itu. Kemudian yang kedua adalah keberanian berusaha. Nah, itu tentu saja cukup penting supaya tujuan organisasi ini bisa tercapai dengan baik. Dan yang ketiga adalah bagaimana menciptakan satu excellent atau keunggulan atau poin penting lah yang dapat diunggulkan dalam satu tujuan organisasi. Yang keempat dari buku ini dijelaskan terkait dengan kepemimpinan positif adalah bagaimana membuat satu tujuan positif. Kalau dari saya baca dari buku ini yang dijelaskan adalah terkait dengan penjelasan visi dari organisasi, di mana di sana juga bisa dijelaskan terkait dengan kekuatan, kelemahan, peluang maupun ancaman atau biasa kita kenal dengan analisa SWOT. Termasuk juga bagaimana rencana atas tindakan tersebut, mitigasinya, termasuk juga strategi yang digunakan serta resource atau sumber daya yang dibutuhkan di dalam satu organisasi tersebut.
Ini digunakan untuk membuat satu tujuan positif yang jelas dan yang terukur. Yang kelima adalah bagaimana memperoleh komitmen untuk mencapai tujuan positif. Ini cukup penting ya, karena komitmen ini harus dimiliki oleh semua anggota tim, baik dari level pemimpin maupun dari anggota timnya. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan lah untuk bisa menciptakan satu komitmen ya, untuk mencapai satu tujuan positif ini. Tentu saja salah satunya adalah bagaimana bisa menjelaskan dengan baik dan mengkomunikasikan dengan baik terkait dengan visi dari organisasi. Kemudian bagaimana bisa meningkatkan adanya rasa memiliki. Nah, ini dari semua tim. Termasuk juga bisa menjelaskan manfaat daripada atas keberhasilan. Ini cukup penting. Yang mungkin kadangkala dilupakan adalah bagaimana memberikan satu penghargaan ya, penghargaan bagi tim yang mempunyai satu satu kinerja yang baik, yang dapat memberikan energi positif bagi tim-tim yang lain untuk memberikan komitmen yang baik atas tujuan dari satu organisasi tersebut. Yang keenam adalah bagaimana melakukan pekerjaan positif. Kalau saya ringkas dari satu tahapan melakukan pekerjaan yang positif ini adalah bagaimana bisa memberikan satu produk yang baik ya, produk yang baik, kemudian bisa memberikan pelayanan yang terbaik, yang pekerjaan yang bermutu, dan bisa membuat satu sistem kerja atau cara kerja yang baik, sehingga pekerjaan atau tujuan dari organisasi tersebut memang bisa memberikan satu kontribusi yang baik bagi satu organisasi. Ini adalah bagaimana melakukan pekerjaan yang positif. Yang berikutnya ini cukup penting sekali, karena ini sangat sangat mempengaruhi terkait dengan satu kepemimpinan maupun terkait dengan satu organisasi, yaitu bagaimana membangun satu reputasi yang baik. Ini salah satu atau banyak hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita bisa memperhatikan filosofi atas organisasi tersebut, bagaimana kita bisa menerjemahkan tujuan dan memperhatikan tujuan tersebut, kemudian bagaimana kita aware terkait dengan tim atau dengan satu karyawan di organisasi tersebut, bagaimana kita bisa memperhatikan produk yang kita ciptakan, kemudian kita bisa memperhatikan feedback dari masyarakat ya terkait dengan produk atau output dari organisasi kita, termasuk memperhatikan kinerja, memperhatikan keuntungan, prospek, dan tentu saja yang tidak kalah penting adalah tanggung jawab sosial. Itu cukup penting karena ini menyangkut dengan lingkungan. Itu adalah bagaimana membangun satu reputasi positif. Yang selanjutnya adalah bagaimana mendapatkan hasil yang positif. Nah, ini mendapatkan hasil yang positif ini ada beberapa langkah yang dilakukan. Tentu saja yang tidak lepas adalah adanya perbaikan ya, improvement atau perbaikan terus-menerus. Kemudian bagaimana bisa dekat dengan customer ya, dengan pelanggan. Kemudian bisa membuat atau menetapkan satu tujuan khusus ya dalam satu organisasi. Kemudian bagaimana membuat orang-orang bisa bekerja dengan giat. Kemudian memberikan semangat atau memberikan dorongan terhadap tantangan-tantangan yang muncul dalam satu proses organisasi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana melanjutkan membangun tim yang positif dan berhasil. Ini tentu saja cukup penting karena ini terkait dengan sustainability ya, artinya keberlangsungan. Ada hal yang perlu kita ketahui di dalam membangun tim yang positif dan berhasil. Yang pertama, kita harus mengetahui apa yang terjadi di dunia luar.
Ini cukup penting supaya satu organisasi bisa bisa mawas diri itu ya, mawas diri supaya bisa mengikuti terkait dengan apa yang terjadi di luar sana. Kemudian tentu saja menggunakan analisis-analisis yang penting untuk bisa melakukan satu mitigasi atau membuat suatu perencanaan terkait dengan organisasi tersebut supaya bisa improvement atau berkembang lebih baik lagi. Kemudian tentu evaluasi terkait dengan strategi, evaluasi dengan misi, dan membangun tim supaya lebih baik dan lebih lebih bisa diandalkan. Mungkin itu sedikit review mengenai buku Kepemimpinan Positif yang telah saya baca. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan satu motivasi ya bagi saya pribadi maupun bagi teman-teman yang melihat video ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang pas atau kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.